Saya tidak banyak-banyak sebut subuhan. Tidak akan banyak sebutkan subuhan. Karena waktu tak terbatas kan. Sampai subuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakallah khair. Ada beberapa kaidah-kaidah yang harus kita pahami bersama. Dulu, satu. Bahwa Islam kita yang sudah sempurna ini, yang sudah sempurna, itu relevan sesuai untuk seluruh zaman dan tempat. Karena dalil-dalilnya yang bersifat singkat namun padat, ringkas namun luas. Dia kuat tetapi fleksibel, bisa mengakomodir seluruh permasalahan yang ada. Makanya Allah katakan, tidak sia-sia Allah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sudah sempurnakan bagimu agamamu. Sambung lagi. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul Islam dinah. Dan aku ridai al-Islam. Pakai alif lam ya. Pakai alif lam. Kalau isim sudah pakai alif lam, tidak ada lagi idhafahnya. Jelas? Tidak ada mudhafun ilaih. Kalau ada mudhafun ilaih, tidak ada alif lamnya. Makanya saya sampai di Indonesia, dibuang alif lam sama orang kita. Sehingga banyak Islam-Islamnya. Ada Islam Nusantara, ada Islam Jamaah, ada Islam Murni, ada Islam Utara, Islam Selatan, dan Islam-Islam lainnya. Apa sebab? Kita sudah merubahnya. Dibuang alif lam, tentu banyak idhafahnya. Jadi isim alam itu kalau sudah pakai alif lam, tidak ada lagi idhafah. Tahu idhafah? Belajar nahu kan? Nah, maka tidak ada mudhafun ilaihnya. Tapi ketika antum buang, akhirnya banyak mudhafun ilaihnya. Akhirnya mudhafun ilaih itu tidak satu, banyak. Akhirnya bercelarulah kita. Tahu bercelaru? Hah? Subhanallah. Akhirnya masalah kita jadi runsing. Enggak tahu juga. Terpaksa bahasa Arab saya. Indonesia tidak paham. Nah, artinya keliru kita. Ya, bercampur aduk antara yang Islam yang asli dengan yang tidak asli. Sebab banyak sekali mudhafun ilaihi. Itu yang pertama. Jadi kita tidak perlu mudhafun ilaihi. Tidak perlu mudhafun ilaihi. Sebab Allah menjamin dan meridai al-Islamu tanpa mudhafun ilaihi. Yang kedua, bahwasanya idza araftal haqqa araftal batil. Kalau kamu tahu yang hak, otomatis tahu yang batil. Sebab tak akan mungkin bercampur antara yang hak dengan yang batil kecuali orang yang tidak tahu yang hak. Maka kalau ada di antara kita tidak bisa memastikan mana yang benar, berarti memang dia tidak tahu mana yang benar. Tidak tahu dia mana yang benar. Makanya kita harus sampai pada yang benar itu. Oh, tidak mungkin, hanya Allah yang tahu. Ini syubhat lagi. Hanya Allah yang tahu, ini syubhat lagi. Sebab katakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukkan yang hak dengan yang batil. Berarti kalau dilarang mencampur adukkan, berarti pasti kita bisa memilah mana yang hak, mana yang batil. Karena tidak mungkin Allah melarang kecuali yang kita sanggup untuk melakukan atau meninggalkan. Sah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin kita melaksanakan atau meninggalkan larangan Allah kecuali sesuatu yang tidak mungkin Allah melarang kecuali yang kita sanggup meninggalkannya. Oleh sebab itu, idza araftal haqqa araftal batil.
Kalau kau tahu yang hak, pasti tahu yang batil. Oleh sebab itu, apa yang kita lakukan? Pelajari yang batil-batil, gitu. Hah? Pelajari yang batil-batil? Enggak. Pelajari yang hak. Pelajari yang hak. Sampai selesai. Dan tidak perlu belajar yang batil. Sebab di sana, di mana-mana hari ini, mereka ingin mempelajari yang batil sebelum mengetahui yang hak. Akhirnya apa? Terjadi labsul haqqi bil batil. Terjadi pencampur adukan antara hak dengan yang batil. Contoh apa? Contoh Al-Quran dan akidah dikawinkan dengan filsafat. Filsafat asasnya ragu, ujungnya bimbang. Akidah asalnya iman, ujungnya yakin. Bisa kawin tuh? Bisa kawin kan? Bisa, kawin paksa. Akhirnya selalu bertembung. Tahu bertembung? Tak juga. Gimana? Tepat bahasa Arab saya Ustaz. Terus terjadi tanakut, berbenturan antara Al-Quran dengan pemikiran. Sehingga biasanya bila bercampur antara yang hak dengan yang batil, antara ragu dengan yakin, mana yang dominan? Tidak dapat tonton jawab, terpaksa panjang ceramah saya. Tidak bisa pendek-pendek ini. Contoh. Ya, satu keraguan bisa membatalkan 10 atau bahkan 1000 hujah yang meyakinkan. Farhan namanya. Iya. Siap nikah. Belum. Tidak siap dia. Kenapa tidak siap? Belum tahu kebenaran menikah itu, belum tahu kan? Gitu. Yang tahu yang memang sudah menikah tahu. Rata-rata yang menikah selalu menyesal setelah nikah. Kenapa baru sekarang? Serius. Karena ada anak muda ditanya selepas menikah, gimana rasa menikah? Jawabannya, kalau saya tahu menikah seperti ini, saya duluan nikah dari ayah saya. Makanya menikah. Jadi ada orang menikah, calonnya begini-begini, muasafatnya, spesifikasinya, ciri-cirinya. Misalnya orangnya, ya ciri-ciri fisik tidak saya sudah sebutkan lah ya. Ciri-ciri sifatnya, 1 penyayang, 2 pemaaf, 3 pandai cari duit. Mana bersimpan oleh suami dapat mana. Pandai masak, telaten, ya tidak pemarah dan sebagainya. Ada 40, tertulis itu 40 syarat, Masya Allah. Ada Nabi sebut 4 kan? Dia sampai 40 coba. Lalu dapat bisikan dari kawan, tapi kalau tidur ngorok tuh katanya. Hilang yang 40 tadi, betul kan? Jadi ma'asyarul ikhwah, satu keraguan bisa menghilangkan 40 keyakinan. Sama, antum ahlus sunnah wal jamaah, mengerjakan sebagian besar sunnah itu laksanakan, tapi melakukan suatu bid'ah hasanah. Satu bid'ah hasanah. Yang tidak ada bid'ah yang tidak hasanah, semuanya hasanah bagi pelakunya. Saya nak nanya ke antum, ada orang sengaja berbuat bid'ah dalalah? Sengaja aku berbuat bid'ah dalalah ada? Tidak ada yang sengaja sesat. Kalau sengaja sesat, tidak jadi sesat dia. Betul? Kalau sengaja dia sesat, jadi sesat. Tidak jadi. Kalau tahu dia sesat, tidak akan sesat. Kalau tahu dia bid'ah dalalah, dia tak akan lakukan. Karena dia menyangka itu hasanah. Nah, dibuat satu saja bid'ah, sunnah yang banyak itu hilang. Sehingga dia digelar dengan ahlu bid'atil hasanah. Nah, tidak ada yang mau. Sekalipun hasanah, tidak ada yang mau. Itu tandanya bahwa kullu bid'atin dhalalah. Tidak ada yang mau digelar ahlu bid'ah hasanah. Oleh sebab itu jangan panggil orang ahli bid'ah. Anda marah orang. Dalam hati aja. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu, kembali ke tadi,
maka kenali yang hak dengan dalil-dalilnya, Anda akan tahu kebatilan dengan tanpa dalil. Sebab kebatilan itu rata-rata dalilnya lemah. Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam Miftahu Daris Sa'adah. Ini mohon maaf adik-adik semua ya, saya biasa. Muqaddimah lebih panjang dari asli. Muqaddimah lebih panjang dari isi. Karena muqaddimahnya sendiri berisi. Ya, saya belajar hadis masalahnya. Dan lama juga berinteraksi dengan kawan-kawan dari Maroko. Orang Maroko tuh orang bagian Islam, bagian Barat dulu. Kalau bersyair tuh syairnya apa namanya, cenderung ke panjang-panjang. Kalau bicara cuma panjang-panjang. Jadi sebab itu muqaddimah saya panjang. Isinya 2 menit selesai nanti. Lihat Fathul Bari, 1 jilid besar muqaddimahnya. Tapi muqaddimahnya berisi. Seolah-olah antum sudah baca Fathul Bari kesimpulannya. Tidak mau panjang-panjang? Langsung ke isi? Berat, kau tak akan sanggup. Berat masalahnya, nak. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Makanya bawa muqaddimah dulu. Nanti dari muqaddimah ini mudah kita paham. Masyaallah kiram. Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, man akhadzal ilma min ainil ilmi. Teruskan. Ada yang bisa teruskan? Tidak ada. Berarti terpaksa saya sebutkan semuanya. Ada yang hafal? Man akhadzal ilma min ainil ilmi thabat. Siapa yang mengambil ilmu dari mata airnya ilmu itu, sumbernya ilmu itu. Ain itu disebut dalam bahasa Arab dengan makna sumber, yaitu dari mana datangnya air itu. Thabat, dia akan kokoh. Karena airnya masih bersih, jernih, sehat. Jadi nampak semuanya. Mana yang ikan, mana yang ular. Nampak, sah? Betul tak? Nampak itu di air jernih. Antum ambil air di mata air yang jernih. Itu kelihatan. Mana kayu, mana batu, mana emas. Sah? Nampak. Tapi kalau sudah ke hilir nanti. Dengarkan apa kata beliau. وَمَنْ أَخَذَ الْعِلْمَ مِنْ جَرَيَانِهِ. Siapa yang ambil ilmu dari bantarannya, alirannya, dari hilirnya. Apa kata beliau? أَخَذَتْهُ أَمْوَاجُ الْفِتَنِ وَالشُّبُهَاتِ. Dia akan terombang-ambing oleh fitnah dan syubhat. Sebab apa? Air itu derasnya di mana? Di alirannya atau di sumbernya? Tidak pernah kalian ikut arung jeram? Tidak pernah ke hulu sungai? Tidak ada mapala di sini. Ada? Apa istilah? Hah? Mahasiswa paling lama. Baik, saya nak apresiasi mahasiswa paling lama. Ada yang mau berani tunjuk tangan? Masyaallah kiram. Tidak ada. Ada hadiahnya loh. Tidak ada. Ya, karena berarti dia mencintai STDI, Ustaz. Iya. Kawan dulu di Madinah itu ada juga yang mapalah. Mahasiswa paling lama. Sebab apa? Dia tidak mau meninggalkan Madinah. Al-Madinatu khairul lahum law kadu ya'lamun. Ini hadis betul tapi subhat. Istidlalnya tidak tepat. Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Ini hadis Nabi benar. Cuma istidlalnya tidak pada tempatnya. Baiklah ikhwani kaum muslimin muslimat. Wa man akhadzal ilma min jarayanihi akhadzathu amwajul fitan was-subhat. Siapa ngambil ilmu dari alirannya, dia akan terombang-ambing oleh gelombang fitnah dan subuhat. Air itu di alirannya akan lebih bergelombang daripada di hulu dan di paling hilirnya, di muaranya. Di sumbernya agak tenang. Tapi di hilir, apa namanya, di alirannya, di arusnya akan
akan kencang, gelombang. Sampai ke ujung lagi tenang lagi nih. Cuman bedanya di hulu jernih, di hilir, di hilir, wih banyak sampahnya, tapi subur. Apa aja tumbuh di situ. Makanya kalau boleh saya mengilustrasikan, kita ini Islam bagian paling, negeri Islam paling apa? Paling timur. Berarti kita berada di mana? Di deltanya. Delta itu subur karena di situ tertimbun banyak banyak sampah. Cuma berguna sampah itu. Semua tumbuhan subur di situ. Coba lihat nanti antum ada tumpukan sampah bekas pembakaran, tanam bayam di situ. Itu lebih bergizi daripada bayam yang dengan bayam sintetis. Nah, di muara delta itu subur memang, tapi apa saja tumbuh. Apa saja tumbuh. Wajarlah di negeri kita ini, tahu enggak berapa jumlah aliran sesat? Enggak tahu. Berapa? Kalau saya membaca dulu tahun 2004 masih di Madinah, rilis dari MUI pusat, yang tercatat di aliran sesat di Indonesia saat itu lebih kurang 240-an. Kemudian 2014 kemarin lewat lagi di saya baca lagi. Alhamdulillah perkembangannya pesat. Di atas 400. Itu yang mengembalikan formulir daftar ulang. Yang ambil formulir tidak datang-datang, tidak daftar ulang masih banyak. Contohnya Syiah, ya. Syiah ada berdaftar belum ya? Daftar ulang belum? Kayaknya belum. Ahmadiyah juga belum daftar ulang. Masih banyak. SDI masuk. Tidak ada daftar kan? Ada dapat formulir? Tidak, alhamdulillah. Formulir akreditasi ada. Tidak borang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang mengambil dari aliran-aliran, dia akan terombang-ambing oleh gelombang fitan dan subuhan. Wa malat bihil ibarat. Dia akan lebih cenderung kepada retorika. Siapa yang retorikanya paling bagus, dialah yang paling benar. Tentu saja penilaian retorika ini masing-masing berbeda dengan yang lain. Jadi yang dikedepankan adalah retorika. Bagaimana cara menyampaikan. Bukan pada isi dan mutu. Kemudian malat bil ibarat wakhtalafat alaihi al-aqwal. Akhirnya dia bingung oleh banyaknya pendapat. Makanya ketika kita belajar ilmu bukan dari ainul ilmi, ngambil dari bantaran-bantaran sungainya, dari aliran-aliran dan arusnya, apa yang terjadi? Kita tidak bisa mengatakan ini benar, ini salah. Ini hak, ini batil. Walaupun dalilnya seterang mentari di siang hari ketika tidak hujan. Ya kalau hujan kan ada nampak mentari. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Muqaddimah kedua. Muqaddimah kedua yaitu idza araftal haqqa araftal batin. Padanannya seperti kata Syekh Al-Albani rahimahullah, idza araftas sunnah araftal bid'ah. Kalau kau tahu mana sunnah dalam setiap masalah, maka yang luar itu tahu antum sunnah bid'ah. Selesai masalah. Tapi banyak di antara sering saya temui, dia tidak bisa membedakan, dia meninggalkan sunnah tapi nyunnah katanya. Coba. Dia meninggalkan sunnah tapi ikut sunnah. Bahkan ahli sunnah asli. Yang menerapkan sunnah asli sunnah KW. Jelas tak? Nah, ada yang seperti itu. Jadi dia meninggalkan sunnah tapi tidak menerapkan sunnah.
Misal, nggak usah pakai misalnya. Kalau misal tuh tersinggung tuh masalahnya. Awak jauh nih banyak tersinggung nanti payah pulang. No, no. Ya. Khususnya yang akan ngantar besok subuh kan. Kami tersinggung malam tidak kami antar katanya. Wah. Ada satu masalah. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua dalil hadis Nabi memerintahkan. Lepas itu dia meninggalkan. Terus katanya, siapa yang mengerjakan mengikut sunnah atau yang meninggalkan? Apa jawabannya? Bisa saja yang meninggalkan itu Ustaz. Ah, mantap juga nih. Yang meninggalkannya dia mengikut sunnah, yang mengerjakan tak ikut sunnah. Loh kok bisa? Lalu saya tanyakan, satu, apa definisi sunnah? Bila dikerjakan berpahala, ditinggalkan enggak? Oh, begitu rupanya. Bila dikerjakan enggak apa-apa. Sah? Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Oh, itu definisinya. Dia bilang kalau itu kita rubahlah definisinya. Orang yang sesuatu yang bila dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan rugi. Sah? Nah, baik. Sekarang, oke, menurut fuqaha ini hukumnya sunnah. Menurut sebagian wajib. Sekarang, mari kita definisikan sunnah menurut ahli sunnah. Siapa ahli sunnah? Siapa ahli sunnah? Ahlul hadis itu siapa? Siapa yang Imam Ahmad mendefinisikan manhum ahlul hadis? Hah? Ada di sini ya? Bukan, entah. Man kana ala? Ini kata Imam Ahmad. Itu kata Imam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bicara tentang Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan ahlul hadis kullu musta'milin lil hadis. Semua yang menggunakan hadis. Itulah ahli hadis. Berarti kalau menggunakan, bila perintah dilaksanakan. Sah? Baru namanya menggunakan. Bila larangan ditinggalkan. Baru namanya menggunakan. Bila berita dibenarkan. Baru namanya menggunakan. Jelas? Lalu sekarang ini kita baca hadisnya. Semuanya memerintahkan. Berarti yang diminta dari kita apa? Mengerjakan. Sah? Semuanya memerintahkan. Tidak ada yang melarang. Atau tidak ada yang bolehkan meninggalkan. Berarti yang diminta dari kita adalah mengerjakan. Bukan meninggalkan. Berarti orang yang mengerjakan, itulah yang namanya melaksanakan sunnah. Yang meninggalkan? Berarti tidak melaksanakan sunnah. Nah, dia ahli sunnah atau tidak? Nah, ahli sunnah apa tidak? Hah? Di bab ini, dia meninggalkan sunnah. Kan ada yang keluar dari sunnah secara global, ada yang keluar dalam setiap masalah. Jadi masalah ada yang ditinggalkan, tapi tidak mengeluarkannya dari kerangka ahli sunnah. Ini dipelajari nanti di bangku kuliah kalian. Baik, ini mukadimah kedua. Mukadimah ketiga. Saya potong nih, karena sudah assalatu wassalamu. Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Mukadimah ketiga. Bahwa karena kita sudah sempurna dan bahwa kita sudah mengenal yang hak, kita tidak terpengaruh oleh syubhat ahli syubhat. Tidak akan terpengaruh oleh kekufuran ahlul kufur. Alaikum anfusakum. Sambung. Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Kalian harus fokus pada menyelamatkan diri kalian. Tidak bermudarat bagi kalian orang tersesat bila kalian dapat hidayah. Oleh sebab itu, apapun syubhat yang disampaikan orang dalam hadis secara khusus,
tidak pengaruh pada kita. Jelas? Siap? Kalau siap baru kita masuk subhat. Kalau tidak sanggup saya bawa kalian ke dalam subhat. Subhat itu berat. Nah, bahwasanya subhat, orang yang membawa subhat tidak akan berpengaruh pada kita. Nampaknya perlu tambah muqaddimah keempat. Belum siap nampaknya. Memang berat Ustaz. Dia lagu sendiri aja. Masyaallah, dirahmati Allah SWT. Muqaddimah keempat. Bahwa antara ahlul haqqi wal batil sira' bertarung terus. Siap tak siap, mau tak mau, suka tak suka, pasti ada terjadi pertarungan. Khususnya mereka yang mengklaim sama-sama agama samawi. Yang mengklaim agama samawi. Sebagaimana kita sama-sama mengklaim ahlu sunnah, pasti selalu berseteru. Tergantung ringan beratnya, besar kecilnya. Yang jelas hati kita berbeda. Semua mengaku ahli sunnah. Saya yang asli, Anda yang abal-abal. Semua begitu. Jelas? Sebab apa? Sebab hari ini Nabi tidak ada bersama kita. Nabi tidak bersama kita. Sehingga klaim itu tidak ada yang memutuskannya kecuali mereka yang Allah SWT berikan hidayah, rahmat kepadanya, bahwa dia tidak mau kecuali yang jelas dan tidak mau yang berspekulasi dalam agama ini. Sebab mereka tahu bahwa manukisal hisab uzib. Siapa yang hisabnya nanti dimasalahkan, dia diazab. Jadi jangan sampai, kalau bisa, kalau ujian skripsi jangan sampai panjang munakashahnya. Azab kita dibuat. Ya, azab kita dibuat oleh penguji. Nah, kapan tidak banyak munakashahnya? Bila sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Oleh itu ikhwani kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, semua mengklaim bahwa mereka adalah yang benar. Nah, mereka itu yang khususnya agama samawi, karena berbeda agama tentu lebih dahsyat permusuhannya dengan yang seagama. Jelas? Misalnya di antara umat Yahudi, kan mereka pecah juga, saling bermusuhan. Tapi memusuhi yang selain mereka, agamanya lebih dahsyat. Orang Nasrani, sesama mereka juga tidak satu mazhab, satu aliran. Seperti kata Nabi SAW. Tapi mereka terhadap selain mereka lebih dahsyat memusuhinya. Nah, di antara mereka yang paling dahsyat permusuhannya adalah orang-orang Yahudi. Nah, Allah tegaskan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha kepada kalian orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah, azan. Kita azan dulu lah ya, biar tenang hati. Nah, setelah itu mungkin saya bebas. Ya, saya bebas. Nah, kita azan dulu. Nah. Allah.
Sekarang udah siap kan? Enggak panjang-panjang. Ya. Berarti bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha terhadapmu, ya, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terhadap Nabi itu mereka tak akan ridha. Subhanallah. Allah menyebut angka Nabi SAW. Padahal Allah tahu bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak akan pernah terpengaruh oleh Yahudi dan Nasrani karena maksum. Ini menandakan betapa dahsyatnya pengaruh orang Yahudi dan Nasrani pada kita. Sampai Nabi diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi pastikan bahwasanya di antara kita umat Islam pasti akan mengikuti cara-cara orang Yahudi dan Nasrani. Coba, Nabi aja terancam tadi. Padahal Nabi itu sebenarnya diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan peringatan Allah kepada Nabi, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Nabi tidak mungkin syirik. Tapi saking dahsyatnya syubhat syirik itu, sampai-sampai Nabi pun diingatkan. Saking beratnya syirik itu Nabi pun diingatkan. Demikian juga dengan orang Yahudi dan Nasrani. Maka berbaik sangka kepada orang yang tak mungkin ridha pada kita, itu namanya kecuaian atau kelalaian. Tahu lalai? Nah, cuai lalai. Artinya saya tidak menghindari bahasa-bahasa kebodohan. Nanti ada bilang kami ini orang bodoh, dosa enggak. Kadang bahasa itu juga ingat Imam Syafi'i rahimahullah ketika Al-Muzani mengatakan si fulan kadzab. Kata Imam Syafi'i bilang layin ibaratak, hazib ibaratak. Saya mau sebenarnya satu titik-titik. Nah, tapi kecuaian kita pasti. Nah, siapa yang cuai? Anda tahu makna cuai ya? Siapa yang abai? Anda tahu makna abai? Siapa yang lalai? Dia kena syubhat. Apalagi mereka yang sama sekali nuntut ilmunya bercampur-campur, sehingga keluarlah pemahaman es campur. Yang penting asal enak, biarlah sehat atau tidak sehat. Bergizi tak bergizi, yang penting enak dinikmati. Sama-sama memahami. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Nah, lahirnya subuhat dari orang-orang Yahudi dan Nasrani sejak awal-awal atau di akhir-akhir sahabat, di awal-awal generasi berikutnya. Coba generasi sahabat, alhamdulillah, kalimat radhiyallahu anhum ini menjamin mereka tak akan tersesat satupun. Karena semuanya diridai Allah SWT. Kalau diridai semuanya tidak ada yang tersesat. Makanya tak ada satupun sahabat yang terlibat aliran sesat. Ada aliran sesat yang lahir di masa sahabat masih ada? Nah, yang tahu tunjuk tangan. Ini para penakut rupanya. Katanya singa tadi, rupanya enggak. Hah? Singa ompong rupanya. Ada enggak aliran sesat yang lahir di masa sahabat masih hidup? Ada, rupanya ramai-ramai berani. Oh, memang kayak singa, suka keroyok mainnya. Sendiri-sendiri tak berani, betul ya. Kalau sendiri-sendiri tak berani, selalu main keroyokan ya. Antum suka nonton film animal kayaknya nih. Singa-singa kalau memangsa selalu ramai-ramai. Sampai gajah pun dimangsanya. Tapi sendiri tak berani dia. Kerbau ramai-ramai. Tentunya beraninya singa ramai-ramai.
Tidak boleh sendiri-sendiri. Mau beda dengan singa padang pasir. Beda singa mimbar dengan singa padang pasir. Ada aliran, kalau tuan-tuan baca kitab Tadwinus Sunnah oleh Syekh Muhammad Matar Az-Zahrani rahimahullah, itu disebutkan asal usul aliran-aliran itu. Aliran apa yang pertama? Asy-Syiah. Apa yang pertama itu bilang Qadariyah ya? Tapi tidak masalah. Jamnya belakang lagi. Nah, ditabi'in atau atba. Ini aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah. Ma'bad al-Juhani. Asal usulnya juga orang Nasrani. Kemudian aliran Murji'ah. Nah, siapa namanya? Pencetus aliran Murji'ah. Asalnya dari agama orang Hindu. Jelas ya? Aliran Syiah juga hadir di masa Nabi di masa sebagian sahabat masih hidup di Kufah. Siapa pencetusnya? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Aliran Mu'tazilah lahir di mana? Wasil Ibn Atha. Juga terpengaruh oleh pengiran Yunani. Yang notabene adalah orang musyrikin. Jadi semua aliran yang lahir, baik yang ikut di belakangnya, seperti Al-Mutakallimin, yang mengambil asas berpikirnya dari Asy'ariyah, dari Al-Mu'tazilah, itu juga berakar dari pemikiran orang non-Muslim. Tapi jangan bilang mereka non-Muslim, bahaya nanda. Makanya kita katakan, mereka mengikut cara berpikir orang itu, mengira itu yang benar. Mengira itu yang benar. Jadi segala sesuatu harus dipikirkan dulu. Akhirnya mereka meyakini apa yang dipikirkan, mengikuti apa yang diinginkan, meninggalkan apa yang disenangi. Maksudnya yang senang ditinggalkan. Kalau kita Ahlussunnah tidak beriman pada apa yang diberitakan, sah, mengikuti apa yang diperintahkan, dan meninggalkan apa yang ditegah dan dilarang. Kan gitu kita? Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Rasul dan orang-orang beriman pada apa yang diturunkan, bukan pada apa yang dipikirkan. Mereka beriman pada apa yang dipikirkan. Walhasil. Namun Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin bahwasanya tidak mungkin disesatkan semuanya. Tidak mungkin disesatkan semuanya, apalagi di masa ahli sunnah dan sunnah dominan, aliran-aliran itu termarginalkan, dianggap asing memang. Dianggap asing, mereka tidak bisa dengan terus terang karena ahli sunnah dominan. Sampai di masa mereka sampai ke pusat penguasa, banyak yang jadi pembisik. Biasanya pembisik itu pembusuk. Tuh kalian yang kalau pembisik itu biasa melakukan pembusukan. Makanya kalian nanti ke penguasa jangan jadi pembisik, tapi jadi penasehat. Gitu aja nggak bisa nyambung. Kemana nak lulus? Nah, jadi penasehat. Tahu nak beda penasehat dan pembisik? Penasehat, ya dia bukan kepentingan bukan kepentingan pribadi, tapi adalah untuk kebersamaan. Jadi dia tidak melakukan pembusukan, tapi pembisik suka membusuk-busukkan. Allah musta'an. Ini masuk ke bab lain kita. Tinggalkan itu dulu. Ma'asyiral kiram. Nah, mereka tidak mungkin umat Islam masuk semua aliran. Akhirnya mereka pun ingin merusak dari asas. Mereka tahu ilmu kita, ainul ilmi kita, Al-Quran dan Sunnah, dikeruhkan di aliran. Tidak semuanya berjatuhan, sah? Tidak semuanya. Mereka ingin jatuhkan kita semuanya.
Maka mereka pergi ke muara tadi. Ya, puan ke mata airnya langsung ke sumbernya. Dengan harapan bila ini keruh, bila ini sudah hancur, keruh kan? Tahu keruh? Ada bahasa lainnya keruh? Hah? Tidak ada, alhamdulillah. Tidak jernih lagi, maka umat Islam akan kebingungan. Maka mereka mulai dengan subuhat terhadap Al-Quranul Karim. Tapi proyek ini gagal total. Sebab Al-Quran diriwayatkan dengan mutawatir. Tidak ada umat Islam yang terpengaruh sedikit pun. Termasuk orang-orang sekuler pun tidak bisa dia. Orang Islam sekuler tidak bisa terpengaruh. Bahwa Al-Quran ini tidak original. Tidak bisa. Sampai orang sekuler pun, liberal pun, tidak yakin dia bahwa Al-Quran yang sampai pada kita ini adalah tidak original. Tapi ada yang lebih parah sakitnya daripada mereka, yaitu orang Syiah Rafidhah. Al-Quran yang sampai kita tidak lengkap. Makanya dalam studi suatu disertasi doktor di Irak dulu tahun 83, kalau itu 82 saya tidak lupa, di Jami'at Baghdad, ini sebelum Irak jatuh ke tangan Syiah. Sekarang kan tangan Syiah. Makanya sebelum Irak jatuh dulu ada dirasat di sana dengan judul Subuhatul Mustasyriqin wa alaqatuha Subuhatul Mustasyriqin wa alaqatuha bi al-mu'taqadat Syiah atau Syiah umuman. Saya lupa judul aslinya, bahwasanya propaganda orientalis dan hubungannya dengan subuhat orang Syiah. Peneliti menemukan 85% lebih subuhat orientalis itu diadopsi dari pemikiran Syiah. Di pemikiran Syiah. Makanya kan aneh kalau tuan-tuan lihat orang-orang liberal, orang-orang sekuler pasti mendukung Syiah. Apa sebab? Pikirannya diisi dengan pikiran Syiah. Pikirannya diisi dengan pikiran Syiah. Makanya orang Syiah di negeri ini relatif lebih mudah diterima. Apa sebab? Pemikirannya ilmu kalam dan ibadahnya sufi, tasawuf, yang sama-sama mengkultuskan syekh. Orang sufi mengkultuskan syekh, orang Syiah mengkultuskan para imam dan walinya. Sehingga ada kemiripan. Sehingga mudah diterima. Apa sebab? Ambil ilmu dari lupa lagi, dari arus sungainya, bukan dari. Nah, mereka nak membuat subuhat tentang Quran. Kan ada materi kuliah namanya subuhat haulal Quran. Itu sejak di zaman Nabi masih hidup sudah ada subuhat itu, tapi mereka gagal total. Akhirnya mereka menghadap ke sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di kalangan orientalis mutaakhirin lebih banyak mereka menyerang sunnah Nabi daripada Al-Quranul Karim. Di awal-awal dulu mereka banyak menyerang Al-Quranul Karim, tapi seluruh hujahnya patah arang. Tahu patah arang? Perlu contoh juga. Tolong ambilkan arang, biar tunjukkan patah arang. Tahu patah arang? Artinya kalau patah tidak bisa disambung lagi. Ya, kalau istilahnya kalau putus silaturahim kerat rotan nama orang Melayu. Kalau rotan kan dikerat enggak? Atau kerat enggak tahu? Ya Allah ya Rabbi. Enggak ada KBBI di sini, Ustaz. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Enggak dipakai. Jarang dibuka. Ya betul, antum pakai bahasa Arab kuliahnya, betul. Ini bahaya nih, enggak pandai bahasa Indonesia lagi. Nah, enggak ada pelajaran bahasa Indonesia? Ada, alhamdulillah. Tolong bahasa-bahasa yang gitu tuh, Ustaz. Dikerat, dipotong. Kalau potong tuh terlalu umum, potong sayur, potong sapi, semuanya potong. Tapi ada yang ini, khusus ini dan sebagainya. Baik. Tidak boleh ngangguk-ngangguk. Baik, kita belum masuk ke materi. Nah.
mulai mereka meragukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan mutaakhiril mustasyriqin. Mereka mencoba mencari dalih, saya nak katakan dalil untuk mendukung syubhat mereka. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Maka yang mereka tahu bahwa sesungguhnya keistimewaan umat ini, seperti kata Imam Abu Ali Al-Jayyani, pernah dengar nama ini? Ulama abad keempat Hijriah, dia mengatakan khussat hadhil ummah bisalasi khasas. Umat ini diberi keistimewaan. Diberi keistimewaan 3 dari umat yang lain. Ada yang tahu? Baru pertama tahu juga. Baik. Al-isnad. 1 tu enggak 3 tu. Al-isnad wal ansab wal i'rab. Antum guru apa mahasiswa? Mapala juga? Enggak. Alhamdulillah. Baik. Ini perlu diapresiasi. Antum biasa warna kuning, warna abu-abu, hijau, jingga, merah. Abu-abu aja. Mak, abu-abu 2000 tuh saya. Jadi masa coba tengok. Kalau ada abu-abu saya kasih abu-abu. Ini terpaksa diperiksa. Tapi Anda nampaknya tidak beruntung. Oh, ada 2000. Bagaimana sih? Waduh, segan pula saya jadinya. Saya tengok ada yang menemani ya, biar agak dekat-dekat dengan abu-abunya. Pasal diperiksa betul ini. Dengan kuning tak pas juga. Nah, inilah. Hayyakumullah. Mau? Masih banyak. Saya letakkan di sini. Ma'asyarul kiram. Sampai di mana tadi saya? Yang 3. Apa yang 3 itu? Keistimewaan umat ini. Al-isnad wal ansab wal i'rab. Alhamdulillah. Tidak perlu saya jelaskan. Ini panjang lagi penjelasan nanti. Sampai kemana-mana nanti. Sampai kisah para ulama bahasa nanti. Tapi waktu kita, ya, kabarnya habis ini ada acara ya. Nah, itulah. Acaranya menyenangkan sekali ya. Tapi itu rahasia. Cari tahu aja nanti. Silakan kirim intelijen. Nah, acara kalau habis Isya yang menyenangkan berarti ada wazannya mirip gitu. Isya dan itu. Isya dan Asya. Ini tidak boleh lama-lama. Sah? Baik. Maka mereka mulai menyerang kita dari salah satu ini, isnad. Apa sebab? Mereka punya prinsip. Mereka hasad pada kita. Orang-orang Yahudi sering hasad. Hasadan. Mereka hasad. Nak mau beriman karena hasad. Yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Mereka hasad karena kita diberi kelebihan. Walaupun yang penting jangan sampai ada yang dapat. Walaupun mereka tidak dapat juga. Yaitu isnad. Umat lain tak punya isnad, tak punya sanad. Jadi orang Islam pun harus tak punya sanad. Datanglah Ocu Robson. Orang mana dia? Orang Kampar. Seorang orientalis mengatakan bahwasanya sanad-sanad itu baru diciptakan pada abad kedua. Itu pun pada paruh kedua abad kedua. Baik. Kalau paruh pertama saja, itu sudah 100 tahun sejak Nabi wafat. Tidak ada sanadnya.
Tapi bagi antum yang sudah belajar ilmu hadis, sebenarnya ini kan seperti tadi, la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Tidak perlu takut karena kita sudah tahu. Arafnal haqqa. Kita sudah tahu yang hak. Tapi kasihan yang mereka yang tidak tahu, tidak mendalami ini. Sehingga mereka mengatakan bahwa isnad itu tidak ada. Kecuali setelah 100 tahun. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Bagi kita tak terlalu susah untuk membuktikan ini. Sebab antum lihat sendiri. Imam Az-Zuhri wafat tahun berapa? 120 atau 124. Gurunya siapa misalnya? Anas ibn Malik. Anas meriwayatkan dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sanad itu jumlahnya ribuan. Di masa tabi'in, masa sahabat. Para ulama mengumpulkan sahabat yang ikut meriwayatkan hadis dari Nabi itu lebih dari 4.000 orang sahabat. Dan mereka punya murid puluhan ribu, berlipat-lipat dari jumlah mereka sendiri. Dan bahwasanya Madrasatu Makkah dan Taif ada Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di Madinah ada Abdullah bin Umar bin Khattab. Di Kufah ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan seterusnya. Bahwasanya kebiasaan mereka memakai sanad itu sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam hadis Anas disebutkan, "Laisa kullu wahidin minna yasma'ul haditha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin laisa fina man yakdzib." Tidak setiap kami mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia mendengar dari siapa? Dari sahabat yang lain. Ini apa namanya? Ya sanad. Tidak ada mereka mengatakan sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang mereka tidak dengar dari Nabi. Jelas? Karena apa? Kalau dia katakan sami'tun Nabi, padahal tidak mendengar Nabi, berarti dusta. Padahal Anas mengatakan, dan bukan hanya Anas, Abu Sa'id mengatakan demikian juga, kami tak pandai berdusta. Apa sebab? Kalaulah umat Arab jahiliyah saja tidak berani berdusta. Kisah Abu Sufyan dan Sahih Bukhari, di awal-awal Sahih Bukhari, ketika dia dibawa atau ditangkap oleh Heraklius di Syam, dibawa ke depan Heraklius, ditanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia waktu itu sedang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum masuk Islam. Apa dia bilang? Ditanya tentang Nabi alaihi salatu wasallam, dia tak berani berbohong. Tak berani berbohong. Laula anni khashitu ayyatiru annil kadhiba lakadzabtu yawma idzin. Andainya kalau bukan karena takut pernah terbukti berdusta, saatnya saya berdusta hari itu. Apa sebab? Kami perlu bantuan Heraklius untuk membungkam. Mereka tidak sebut Rasulullah ya, membungkam Muhammad dan para pengacau keamanan itu. Karena Nabi dianggap sebagai pengacau. Nah, sebagai pemecah belah umat. Sama gelar-gelar kita juga hari itu juga digelar pemecah belah umat. Ya. Padahal kita yang sudah berpecah, lalu tidak ditautkan dengan perekat Al-Quran dan Sunnah. Tapi mereka tidak rela. Apa sebab? Karena tidak pernah belajar dari ainul ilmi. Selalu belajar dari aliran. Sehingga tidak sedikit dari kita tidak berani meninggalkan pendapat syekhnya walaupun perkataan Nabi seterang rembulan di malam purnama. Tidak terang.
malam purnama, enggak pernah nengok. Antum lain nampaknya. Bukan purnama di sini bukan nama orang, bulan. Nah, ya Allah. Dengan itu nampaknya saya. Enggak taib. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampai di mana tadi saya? Purnama. Ingatnya purnama aja tuh. Jadi enggak. Simpangnya tadi di mana? Saya jadi keluar dari arus. Jadi mencabalah umat. Nabi alaihissalam, kalau bukan karena takut pernah tercatat berdusta, karena dia pemimpin. Sebab hari itu pemimpin tak boleh dusta. Hari ini kalau nak jadi pemimpin harus pandai. Nampaknya Allah musta'an. Maka mereka di masa sebelum Islam pun tak berani berdusta. Alasan sih. Nah, tak berani berdusta. Apalagi setelah Islam. Karena mereka yang mendapat pendidikan Nabi. Nabi bertanya, ayasriqul mu'min? Orang mukmin mungkin mencuri? Naam, mungkin. Dia tanya lagi, ayaznil mu'min? Mungkin. Tapi ayakzibul mu'min? La. Orang beriman tak mungkin berdusta. Makanya mereka di masa itu tak pandai berdusta. Walaupun demikian, kita dapatkan riwayat yang sahih. Bahwasanya Umar radhiyallahu anhu pernah didatangi oleh seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, Abu Musa atau Abu Sa'id, saya lupa. Dia salam 3 kali, tak bukakan pintu. Lalu dia pergi. Umar mendengar suara yang tadi. Setelah dia pergi, suruh panggil lagi. Kenapa? Ini main-main nih. Rumah Amirul Mukminin. Salam 3 kali, tidak dijawab, langsung pergi. Ini main-main. Lalu dia katakan, kenapa mau pergi? Katanya, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW yaqul al-isti'zan 3. Fa'in uzina wa illa fa'in uzina lakum wa illa farji'u. Kalau diizinkan masuk, kalau tidak, pulang. Kata Umar, la uji'annaka darban, saya akan pukul kamu. Lau lam ta'tini bisyahid. Kalau kau tak bisa mendatangkan sahabat lain yang menjadi ini. Berarti dia juga sudah melakukan klarifikasi dan konfirmasi tentang siapa yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebenarnya masalah ini panjang, bisa jelaskan dalam kitab Tadwin Sunnah yang kitab ini. Kalaupun misalnya hadis nanti masuk dalam tadwin, orang Arab dulu sudah biasa meriwayatkan. Jangankan hadis Nabi, syair saja banyak perawinya. Kemudian mereka juga mencari mana hadis yang paling sahih. Kitab hadis yang paling dipercaya oleh umat Islam. Sebab kalau apa kitab yang paling sahih? Sahih Bukhari. Kalau yang sudah paling sahih saja sudah bisa digugurkan, tentu yang belakang ngikut saja. Ibaratnya dahan besarnya dari ini sudah dijatuhkan, berarti yang ranting-rantingnya ikut ke bawah. Subhanallah. Sebenarnya waktu ini sudah ada isyarat dari mudir kita nih. Nah, kalau sudah mudir yang berdiri, dah segar lagi gitu. Tapi saja. Hayakumullah. Jadi mereka katakan bahwa Sahih Bukhari di antaranya, sebenarnya ada yang lain lagi, bahwa satu Sahih Bukhari dikritik oleh ulama. Kita katakan, kalau dikritik berarti ada reviewernya, ada para peneliti. Ternyata setelah diteliti, kesalahan dari sekian ribu hadis, berapa ribu hadis Sahih Bukhari? Bil takrar ada lebih dari 7.500 sekian. Bidun takrar sekitar 4.000 hadis. Hanya Ad-Daraqutni mengkritik sekitar 30-an hadis atau 13 hadis lebih kurang, dan Ibnu Hajar, Al-Qadhi Iyad, Al-Khatib Al-Baghdadi mencoba mengkomparasikan antara kritikan Daraqutni ini, ternyata kebenaran bersama Imam Al-Bukhari. Berarti kalau ada kita antum, buku kita
baca seluruhnya oleh para ahli. Yang membacakan para ahli nih. Dan lulus. Kritikan hanya catatan kaki atau sanad. Ya, harusnya sanad ini dia dulukan, ini dikemudiankan. Bab ini dimajukan, bab ini dikemudiankan dan sebagainya. Berarti mempercantik kitab. Bahwa kitab ini penting dan sah. Jelas? Nah, ada lagi mereka mengatakan, kenapa tidak ada naskah asli tulisan Imam Al-Bukhari bi khatti yadihi? Kenapa hanya tulisan murid-muridnya? Ada yang bisa jawab? Ada warna abu-abu lagi. Nah, kalau gitu saya aja lah biar cepatnya. Nah, kenapa? Ikhwani fillah, orang sekarang keliru menghukum orang dahulu dengan cara sekarang. Kita pakai gadget, mereka tidak pakai gadget. Kita habis baterai, hilang ilmu. Mereka tanpa baterai, ilmunya terang. Sah? Awak hidup pun payah juga dapat ilmu di sini. Nah, tidak bisa. Yang kedua, bahwasanya naskah tertulis bukan satu-satunya naskah, bukan satu-satunya jaminan kebenaran sesuatu riwayat. Bukan satunya jaminan. Bahkan dalam riwayat hadis, riwayat yang paling lemah itu adalah al-wijadah. Yang paling lemah itu adalah al-wijadah. Al-wijadah. Itu wijadah? Nggak tahu juga. Itu saya ulang kaji lagi. Wijadah itu saya temukan kitab. Ya, misalnya si Abu Al-Hakam Ibn Nafi Al-Bahrani meriwayatkan dari Shu'aib. Nah, Shu'aib Ibn Abi Hamzah, dia menemukan kitab ayahnya. Sebab ayah meninggal di waktu kecil lagi. Lalu dia dapatkan kitab dengan khat ayahnya. Maka Imam Al-Bukhari tidak meriwayatkan hadis dari jalan siapa tadi? Al-Hakam Ibn Nafi Abu Yaman. Abu Yaman Al-Bahrani. Apa sebab Imam Al-Bukhari tidak mengambil hujjah dengan wijadah? Tapi Imam Muslim riwayatkannya karena syarat Bukhari lebih tinggi. Nah, itu nak paksa harus ada naskah dengan tulisan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Nah, yang paling tinggi itu adalah as-sama' min Al-Bukhari langsung. Yaitu lafzus sama' min lafzus syekh. Antum tahu sendiri nak, berapa ribu orang yang ikut mendengarkan Sahih Bukhari. Syekh Bukhari. Berapa orang? Syekh Abdul Karim Al-Khadir menyebutkan tidak kurang dari 124 ribu orang yang ikut mendengarkan Sahih Bukhari. Awak yang mendengarkan hadis awak, kita awak selokal baru dah mencak-mencak kitab ini bagus ini. Iya. Mu'tamad original. Ini dah ratusan ribu orang mendengarkannya. Berapa banyak riwayat dari Imam Al-Bukhari walaupun yang masyhur misalnya adalah Al-Firabri, Karimah dan sebagainya. Tapi yang kedua, mereka sampai kepada para a'immah seperti Ibnu Hajar, Az-Zahabi dan seterusnya. Mereka bersanad sampai ke Imam Al-Bukhari. Qira'ah wa sama'. Kalau di zaman kini rata-rata ijazah aja. Baca satu hadis dari Sahih Bukhari, sudah punya sanad ke Imam Al-Bukhari. Iya kan? Rata-rata kita pakai ijazah saja. Ketemu sama Syekh Ajizni. Tahu sebut Ajiz tukar. Suruh dia baca satu hadis Sahih Bukhari. Lalu dia bilang, saya izinkan kamu rekam Sahih Bukhari melalui jalan saya, dari saya pulan-pulan dan seterusnya. Ada ijazah dong itu. Sudah punya sanad. Kadang ada lagi yang klaim, baru bertemu sama Syekh dapat sanad aja dia. Ini memang seperti kata Imam Ibnu Hajar, man takallama bi ghairi fannihi atabil ajaib. Orang yang bicara bukan pada bidangnya memang banyak keanehan dan banyak nyelenehnya. Barangkali sampai di sinilah dulu ya. Insyaallah kita sambung. Entah kapan wallahu a'lam. Ya, jelas insyaallah. Memang bersama tonton ini payah menghentikan baca. Iya. Nengok senyumnya tadi itulah. Banyak sedekahnya. Jazakumullah khairan. Ada pertanyaan kan enggak usah ya? Ustaz. Satu atau dua, biasanya jawaban saya lebih panjang dari asli. Siap enggak? Enggak, saya pernah ditanya oleh
ada omongan dari Gubernur Riau dulu. Dia nanya masalah sensitif. Mertuanya dan ada istri dan sebagainya. Kepala dinas. Jawaban sensitif. Jawab pendek, takut salah paham. Jawab panjang, takut mereka tidak tahan. Nah, akhirnya saya balikkan bolanya. Siap tidak mendengar jawaban saya? Sebab minimal setengah jam. Siap Ustaz katanya. Bola panas dibalikkan. Dibalikkan saya. Kalau gitu saya jelaskan. Lebih setengah jam malah. Alhamdulillah. Saya kira dia besok tidak diundang lagi. Diundang lagi rupanya. Alhamdulillah. Memang harus pandai-pandai menjawab. Kaji sampai, ibaratnya kaji sampai dia tidak tersinggung. Dia ajak dia mengetahui berilmu. Bukan menjustifikasi. Alhamdulillah. Karena merubah orang tidak bisa sekali pertemuan. Oleh sebab itu pertemuan harus diulang ini. Cuma kapan tak Allah alam. Baik, ada pertanyaan juga? Yakfi, dah takut deh. Baru kena betul-betul singa mimbar, bukan singa padang pasir. Baru kena gertak sudah macam kerupuk kena air. Baik, tidak usah air dulu ya. Nomor saya terbuka untuk umum. Cuman itu aja. Tadi Kaprodi hadis bersedih ke saya. Ustaz tidak bisa dihubungi. Mungkin ketika dihubungi HP dipakai anak, lalu saya tidak nampak warna merahnya. Kalau ada warna merah, insya Allah saya telepon ulang. Kalau saya tidak telepon, jangan berkecil hati. Sedang tak bisa menyambut. Kadang saya sedang belanja, kadang sedang masak. Pura-pura aja. Masa Indomie, masa tidak bisa. Kadang sedang, pokoknya sedang kesibukan. Yang paling sering itu sedang ngaji. Sedang pengajian. Banyak yang nelpon kadang kan. Pada sebab itu, jangan bersedih. Insya Allah saya telepon balik. Cuma tidak sedikit, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Tekan 1, 3, atau 5. Awak tidak pandai nekan-nekan. Yang kedua, saldo Anda tidak. Baik, mohon izin dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah SWT sebagaimana dia kumpulkan kita hari ini dalam ketaatan, mudah-mudahan dikumpulkannya kita di surga yang abadi dalam kenikmatan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dauro Ilmiah Islam Jember dan Jakarta. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Alumni S1, S2 dan S3 Ulumul Hadis Universitas Islam Madinah. Dosen UIN Suska Riau. Pembina dan pemateri tetap Radio Robani 91,1 FM Pekanbaru. Sabtu sampai dengan Senin 2 sampai dengan 4 Jumadil Awal 1444 Hijriah atau 26 sampai dengan 28 November 2022. Dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat. Karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat tingginya. Sabtu 2 Jumadil Awal 1444 Hijriah atau 26 November 2022 Ba'da Maghrib sampai dengan selesai Masjid Ar-Rahmah STDI Imam Syafi'i Jember, Jalan MH Tamrin, Gang Kopodang nomor 5, Gladak Pakem, Jember. Studi Hadis Orientalis, syubhat dan jawabannya. Ahad 3 Jumadil Awal 1444 Hijriah atau 27 November 2022 Ba'da Maghrib sampai dengan selesai Masjid Al-Mizan, Jalan Gabus 2, Rawamangun, agar tak seperti mereka. 3 golongan yang pertama masuk neraka. Senin 3 Jumadil Awal 1444 Hijriah atau 28 November 2022 Ba'da subuh sampai dengan selesai Masjid Salman Al-Farisi, Jalan Haji T, Komplek Bulog Blok A23, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Begini saja bisa begitu. Jam 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Kita ingin seperti mereka. Masjid Salman Al-Farisi, Jalan Haji T, Komplek Bulog Blok A23, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur.
Kajian ini insya Allah disiarkan di semua media sosial. Konsultasi Islam, Fokus, STDI Imam Syafi'i, Saudi TV, KM TV, Hak TV, Suska Mengaji, Bangkinang Mengaji, Kampar Mengaji, Aira TV, datariau.com, dan Radio Robani 91,1 FM. Terbuka untuk umum, untuk kaum muslimin yang hadir. Mari simak sepenuh hati.